Ruang Hening, episode 6, seri Mata #1. Mengapa matamu tak pernah merasa cukup? Selamat malam, sahabat Ruang Hening. Posisikan diri Anda dengan nyaman. Tarik nafas yang sangat dalam, rasakan udara memenuhi paru-paru Anda, dan hembuskan perlahan, bersamaan dengan semua pikiran yang masih bergumul di kepala Anda. Kita telah menyelesaikan perjalanan yang panjang dan berharga. Kita telah belajar bagaimana mengendalikan mulut dan jari, senjata lisan dan digital yang seringkali menghancurkan kedamaian kita. Kita juga telah belajar bagaimana menggunakan telinga untuk menyambut keheningan dan kebijaksanaan. Namun malam ini, kita memulai babak baru, memasuki gerbang keheningan yang mungkin paling sibuk dan paling sulit dikendalikan, mata kita. Di zaman modern, mata kita telah menjadi sensor yang bekerja tanpa henti. Dari saat kita bangun hingga kita tertidur, mata kita terus-menerus menelan, menyerap, dan memproses banjir informasi visual, notifikasi yang berkedip, iklan yang menggoda, timeline media sosial yang berkilauan, dan keramaian dunia yang tak pernah berhenti. Mulut bisa kita tutup, jari bisa kita istirahatkan, telinga bisa kita sumbat, tetapi mata, bahkan saat terbuka, selalu mencari sesuatu. Coba renungkan, apakah kelelahan mental Anda hari ini benar-benar datang dari kerja keras fisik atau dari kelelahan visual? Kelelahan karena mata Anda dipaksa memproses perbandingan yang tak ada habisnya dan dipaksa mencari hal yang lebih baik, lebih besar, dan lebih sempurna. Ini adalah inti renungan kita malam ini, jeda visual. Kita akan mencari tahu mengapa mata kita seolah tak pernah merasa cukup dan bagaimana melatihnya untuk melihat keindahan dan kesempurnaan pada apa yang sudah ada di hadapan kita. Keheningan yang kita cari tidak akan pernah terwujud jika setiap kali mata kita terbuka, ia langsung memicu kecemasan, rasa iri, dan ketidakpuasan. Mari kita selami mengapa mata kita yang diciptakan untuk melihat keindahan justru menjadi sumber utama kegelisahan. Mata sebagai filter perbandingan. Mata kita memiliki sifat bawaan untuk membandingkan. Sejak zaman purba, ini adalah mekanisme bertahan hidup, membandingkan buah mana yang aman dimakan, atau membandingkan mana yang lebih kuat untuk melindungi suku. Namun di zaman ini, mekanisme perbandingan itu telah menjadi bencana mental. Mata kita tidak lagi membandingkan apa yang perlu, bahaya atau makanan, melainkan membandingkan apa yang ingin kita miliki, gaya hidup, pencapaian, penampilan. Media sosial adalah panggung utama bagi bencana ini. Kita tidak melihat realitas, kita melihat highlight reel, rangkuman momen terbaik. Dan mata kita yang polos memproses highlight reel orang lain sebagai realitas normal yang harus kita capai. Mari kita dengarkan sebuah kisah berjudul Perangkap Liburan Sempurna. Seorang pekerja kantoran bernama Rudy merasa sangat lelah dengan pekerjaannya. Saat ia membuka Instagram, matanya langsung tertuju pada postingan temannya, Arya. Arya sedang berlibur di Bali dengan foto-foto yang menakjubkan, matahari terbenam yang sempurna, sarapan di kolam renang dengan buah-buahan eksotis, dan tawa bahagia bersama pasangannya. Mata Rudy mulai bekerja sebagai filter perbandingan. Matanya berkata, "Lihat, Arya hidup bahagia dan bebas, hidupku kotor, aku terjebak di meja ini, pasanganku tidak pernah sebahagia itu." Pikirannya menyahut, "Aku gagal, aku perlu liburan seperti itu agar aku bisa bahagia." Rudy menghabiskan sisa harinya dengan rasa kesal, cemas, dan tidak bersyukur atas pekerjaannya, bukan karena pekerjaannya buruk, tetapi karena matanya telah membandingkannya dengan ilusi yang disaring. Yang tidak dilihat Rudy adalah
Arya menghabiskan 4 jam untuk mengatur sarapan itu agar estetik. Mereka bertengkar hebat 10 menit setelah foto matahari terbenam diambil. Arya menghabiskan seluruh tabungannya dan sekarang stres memikirkan cicilan. Mata yang tidak terkendali selalu mencari kekurangan pada diri sendiri dengan membandingkannya dengan kelebihan orang lain. Ini adalah siklus yang tak pernah usai. Semakin banyak Anda melihat, semakin Anda merasa kurang. Mengapa matamu tak pernah cukup? Karena mata tanpa hening selalu beroperasi dengan 2 hukum berbahaya. 1. Hukum selalu ada yang lebih. Begitu Anda mencapai sebuah target, misalnya membeli mobil baru, mata Anda segera melihat mobil yang lebih baru, lebih mahal, atau lebih mewah. Kepuasan hanya bertahan sebentar karena pandangan mata selalu mencari horizon berikutnya. 2. Hukum pemalsuan realitas. Mata kita tertipu oleh tampilan luar. Kita melihat rumah mewah dan mengira isinya damai. Kita melihat senyum di foto dan mengira tidak ada air mata di baliknya. Kita menilai keseluruhan buku dari sampulnya yang berkilauan. Keheningan yang hilang karena mata adalah keheningan rasa cukup, sufficiency. Anda tidak akan pernah mencapai titik di mana Anda bisa berkata, "Aku sudah cukup," jika mata Anda terus-menerus disuapi bukti visual bahwa Anda belum cukup. Tantangan kita malam ini adalah melatih mata untuk berhenti mencari dan mulai menemukan. Menemukan keindahan dan kesempurnaan di dalam wadah yang sudah Anda miliki, bukan di dalam wadah orang lain yang hanya Anda lihat dari luar. Jebakan iklan dan tampilan luar. Selain perbandingan sosial, mata kita juga menghadapi serangan tak henti-hentinya dari jebakan iklan dan tampilan luar. Iklan dan industri marketing bekerja keras untuk meyakinkan mata Anda bahwa kebahagiaan Anda ada di luar sana, dan Anda perlu membeli atau mengonsumsi sesuatu untuk mendapatkannya. Ini adalah bentuk manipulasi visual yang paling halus yang menembus keheningan kita. Kisah kasus 2. Korban iklan sempurna. Seorang ibu rumah tangga bernama Clara merasa hidupnya baik-baik saja, sampai ia melihat iklan kosmetik di TV dan media sosial. Model dalam iklan itu memiliki kulit yang sangat mulus, rambut yang berkilauan, dan senyum yang memancarkan kepercayaan diri. Mata Clara mulai membandingkan realitas dirinya, sedikit kerutan, kelelahan, dengan ilusi model yang sudah melalui proses retouching berlapis-lapis. A. Iklan berkata, "Kamu akan cantik dan bahagia seperti ini jika kamu membeli produk ini." B. Mata Clara merespons, "Wajahku cacat, aku tidak cukup cantik, aku harus membeli produk ini agar aku disukai." Clara tidak hanya membeli produk, ia membeli janji palsu dan yang lebih parah, ia membeli ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Rasa cukupnya menghilang dan ia terus mencari produk sempurna berikutnya. Pelajaran dari iklan. Iklan tidak menjual produk, iklan menjual kesenjangan antara siapa Anda saat ini dan siapa yang seharusnya Anda lihat berdasarkan standar visual yang tidak realistis. Mata yang tidak hening akan selalu menjadi mangsa kesenjangan palsu ini. The noise of the streetlight, kebisingan lampu jalan. Coba Anda berjalan di malam hari dan perhatikan lampu jalan. Setiap lampu menarik perhatian Anda sebentar dan kemudian Anda berjalan ke lampu berikutnya. Mata kita diperlakukan seperti itu oleh dunia visual. Kita terus-menerus ditarik oleh cahaya visual, oleh hal-hal baru yang berkilauan, baju baru, makanan trending.
Setiap tarikan kecil itu menciptakan noise di pikiran Anda. Aku harus melihat itu, aku perlu tahu tentang itu, aku harus punya itu. Jika Anda membiarkan mata Anda terus-menerus ditarik, pikiran Anda akan selalu lelah, kacau, dan gelisah. Anda tidak akan pernah bisa fokus pada keheningan di dalam diri karena Anda terlalu sibuk mengejar cahaya visual berikutnya di luar. Untuk mendapatkan kembali keheningan, kita harus mengembalikan kontrol pada mata kita, menolak untuk menjadi mangsa pertama bagi setiap pembanding visual dan janji palsu yang lewat. Kita harus melatih jeda visual. Jeda visual dan menemukan rasa cukup. Jeda visual bukanlah tentang menjadi buta atau menutup mata selamanya. Jeda visual adalah tentang memilih apa yang dilihat dan memilih bagaimana melihatnya. Ini adalah tindakan sadar yang melatih mata untuk mencari damai, bukan mencari kekurangan. Ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan, dan semuanya berakar pada satu prinsip. Berikan waktu istirahat pada mata agar hati bisa bekerja. Istirahatkan mata dari panggung global. Jika perbandingan adalah racun, maka jeda adalah penawarnya. Pilih waktu hening. Tetapkan jam-jam di mana mata Anda dilarang melihat layar, misalnya 30 menit setelah bangun, 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk melihat keluar jendela, melihat wajah pasangan atau anak tanpa gawai, atau melihat langit-langit. Aplikasi yang menguras, kurangi atau unfollow akun-akun yang secara konsisten membuat mata Anda memicu rasa iri, cemas, atau kebutuhan yang tidak realistis. Mata hening memilih untuk hanya melihat yang membangun atau memberi inspirasi, bukan yang menghancurkan atau membandingkan. Sebuah kisah berjudul Hadiah dari Menutup Mata. Seorang penulis, Alex, merasa tertekan karena selalu membandingkan produktivitasnya dengan penulis lain di internet. Ia melihat bahwa penulis lain sudah meluncurkan 3 buku, sementara ia masih berkutat di 1 bab. Rasa irinya mematikan kreativitasnya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menutup mata. Ia tidak bisa menulis, jadi ia hanya duduk di kursinya. Selama 30 menit, ia tidak melihat apa-apa. Dalam keheningan visual itu, ia mulai mendengar suara hatinya, Renungan 3. Suara itu berkata, "Alex, kamu adalah kamu. Buku ini unik, fokus pada ceritamu, bukan kecepatan orang lain." Ketika ia membuka mata, pandangannya tidak lagi terfokus pada layar media sosial. Ia melihat debu di mejanya, secangkir kopi dingin, dan buku-buku yang ia cintai. Tiba-tiba ia merasakan gelombang rasa cukup. Ia tidak perlu menjadi orang lain. Ketika Anda menutup mata dari kebisingan luar, Anda memberi kesempatan pada mata batin untuk terbuka. Kebijaksanaan dan rasa cukup sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu mengistirahatkan mata luar Anda agar ia bisa berbisik. Melihat realitas, bukan ilusi. Mindful gazing. Latih mata Anda untuk melihat apa yang ada di hadapan Anda, tanpa lapisan perbandingan atau penilaian. Latihan melihat daun. Cari satu objek sederhana, sebatang pensil, sehelai daun, sepotong buah. Lihatlah objek itu selama 30 detik tanpa memikirkan namanya, fungsinya, atau nilainya. Lihat hanya warnanya, teksturnya, lekukannya. Latihan ini mengajarkan mata untuk hadir.
Ia mengajarkan mata bahwa keindahan dan kesempurnaan ada dalam kesederhanaan. Ini adalah keheningan yang datang dari apresiasi murni. Mengganti pertanyaan mata, latih pikiran Anda untuk mengubah pertanyaan yang diajukan mata saat melihat sesuatu. Dari, apakah ini lebih baik dari yang kumiliki? Menjadi, apa keindahan atau pelajaran yang bisa keterima dari ini? Dari, kapan aku bisa mendapatkan seperti ini? Menjadi, bagaimana aku bisa mensyukuri apa yang sudah kulihat sekarang? Mengubah pertanyaan adalah mengubah fokus, dan mengubah fokus adalah menciptakan jeda visual yang berharga. Mata hening adalah mata yang memilih rasa cukup di atas rasa ingin. Refleksi akhir dan pertanyaan menyentuh hati. Sahabat Ruang Hening, malam ini kita telah mengawali sebuah perjalanan baru yang krusial. Kita menyadari bahwa mata, gerbang utama informasi, seringkali menjadi pintu utama masuknya ketidakpuasan, kecemasan, dan rasa iri. Kita tahu, kedamaian tidak akan pernah datang jika setiap kali kita membuka mata, kita langsung membandingkan, menginginkan, dan merasa kurang. Jeda visual adalah tindakan kasih sayang terhadap diri sendiri. Itu adalah keputusan sadar untuk berhenti mencari dan mulai menemukan bahwa sesungguhnya Anda sudah memiliki cukup. Saat Anda menutup mata, yang pertama-tama Anda temukan adalah kegelapan. Tapi di dalam kegelapan yang hening itu, ada sebuah ruang kosong di mana cahaya batin Anda bisa bersinar tanpa persaingan. Gunakan ruang itu. Sebelum Anda terlelap, biarkan keheningan malam ini meresap ke dalam diri Anda. Pertanyaan reflektif malam ini. 1. Filter perbandingan. Apa satu hal yang saya lihat hari ini di media sosial yang paling memicu rasa iri atau ketidakpuasan? Jika saya harus menutup mata saya dari hal itu selama seminggu, apakah saya akan merasa lebih damai? 2. Kelelahan visual. Berapa jam mata saya menghadap layar hari ini? Kapan terakhir kali saya melihat objek sederhana di sekitar saya, pohon, awan, tangan saya sendiri, selama 30 detik tanpa berpikir atau menilai? 3. Jeda visual. Komitmen apa yang akan saya ambil untuk besok pagi hanya 10 menit untuk menahan jari saya dari gawai dan membiarkan mata saya hanya melihat realitas damai di sekitar saya. Tidurlah sahabatku, berikan istirahat pada mata Anda. Biarkan mata batin Anda yang memimpin dalam kegelapan malam ini. Semoga besok mata Anda menjadi alat untuk melihat rasa cukup dan bukan alat untuk mencari kekurangan. Selamat beristirahat, jeda visual, hati tenang.